Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kaya Utara selaku panitia Pilkades Kecamatan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta para stafnya. Yang terhormat Ketua BPD bersama anggotanya. Yang terhormat Bapak Imam beserta perangkatnya. Teristimewa pula ketiga para calon atau kandidat, rekan-rekan panitia, dan seluruh warga masyarakat Desa Akejaidolo yang hadir di tempat ini yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu kita dan sempat hadir di tempat ini dalam rangka memasuki satu tahapan Pilkades, yaitu tahapan uji kelayakan atau penyampaian visi dan misi. Perlu kami sampaikan juga kepada ketiga calon dan seluruh warga masyarakat bahwa penyampaian visi dan misi ini dia masuk dalam sebuah tahapan. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan, karena selama ini dari tahapan demi tahapan semuanya terlaksana. Perlu kami himbaukan pula bahwa sebenarnya pelaksanaan ini sudah dilaksanakan, tapi berhubung karena kemarin ada tertunda waktu Pilkades, jadi pelaksanaan penyampaian visi misi kami laksanakan pada hari ini. Dan kami dari panitia Pilkades ingin menyampaikan kepada para calon bahwa penyampaian visi dan misi pada hari ini bukan dalam arti bahwa tujuannya ingin menguji kepintaran dan kemampuan para calon, tapi tujuannya untuk menyatukan silaturahmi dari para ketiga calon, bukan untuk mencari tahu kepintaran dan kelebihan bahwa dia itu pintar dan bagus sehingga menjadi satu penentuan, bukan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada para calon dan seluruh warga masyarakat bahwa kalau boleh jangan kita jadikan momen ini sebagai sebuah pertarungan, tapi marilah kita jadikan momen ini sebagai sebuah hajatan kita bersama untuk menyukseskan pemilihan kepala desa di tanggal 12 nanti. Jadi harapan kami dari panitia bahwa keamanan, ketertiban, dan kelancaran itu tergantung dari seluruh warga masyarakat, dan
para calon. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan, dan selanjutnya saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah sambutan yang diberikan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Kejailolo. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa agar memberikan sambutan untuk yang kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kaya Utara yang sempat hadir pada acara hari ini. Dan saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, teristimewa kepada Bapak-bapak calon kepala desa dan juga teman-teman saya, Pak Opan, Pak Bur, dan Pak Farid. Ketua panitia beserta anggota yang saya banggakan, yang walaupun dengan berbagai persoalan masih dapat melaksanakan tahapan penyampaian visi misi. Bapak Imam serta staf SARA yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Desa Kejailolo yang saya cintai, yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama sebagai hamba Allah kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan masih bisa terlaksana sampai dengan hari ini. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan telah memperjuangkan binul Islam sehingga kita masih diberi rahmat sebagai umat muslim yang taat. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa hajatan Pilkades adalah hajatan kabupaten. Yang tahap pertama itu dilaksanakan 174 desa dengan pembagian 2 kali pemilihan, yakni 12 November dan 19 November. Alhamdulillah, setoran di Kejailolo itu masih pada tahap pertama, yakni 12 November. Ini merupakan tugas kami sebagai pemerintah desa. Dalam hal ini tugas utama kami sebagai pejabat kepala desa adalah mensukseskan pemilihan kepala desa. Jadi aman bertarada, sukses bertarada kepala desa itu tergantung kepada tahap ini, pemilihan kepala desa. Harapan kami kepada seluruh masyarakat menjadikan pemilihan kepala desa sebagai momen tong baku baik-baik. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita jadi kepala desa itu tong punya semua. Apalagi tong semua tahu desa 1 ini baku batik, kiri kanan itu keluarga semua. Saya ulangi lagi dan ini sering saya sampaikan di setiap rapat bahwa tong lia itu dong pe visi dan misi. Tong jangan lia dong pe negatifnya, tapi barangkali niatnya ke depan untuk bangun desa itu seperti apa. Jadi kalau dia negatif atau kekurangan itu sampai kapanpun tong akan dapat itu untuk kepala desa yang bagus. Jadi saya sering komunikasi dengan ketiga calon, komunikasi juga bagus, alhamdulillah.
Niat orang juga sama-sama bagus untuk bangunan Neri ke depan, karena memang arah pembangunan itu di Neri. Insya Allah ketika dong jadi 6 tahun ke depan, atau barangkali belum sampai 6 tahun langsung masyarakat sini rame-rame pindah ke sana. Jadi harapan itu saja. Baku bawa baik-baik, pilihan itu pasti. Jadi saya pilih dia itu pasti. Tapi dia terpilih itu punya. Barangkali begitu. Jadi tolong hindari hal-hal yang negatif seperti apa yang disampaikan tadi oleh ketua panitia. Ini bukan hajatan untuk cari kelebihan dan kekurangan orang. Tetapi tentunya seorang pemimpin pasti punya visi perencanaan untuk pembangunan ke depan, mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik, dalam hal ini pemberdayaan. Jadi apapun yang disampaikan dipikirkanlah pulang, lalu kira-kira siapa yang layak orang pilih. Tapi bukan lihat dia ini kurang, jangan. Karena bisa jadi dari bahasanya mungkin agak salah, tapi niatnya itu yang benar. Tolong lihat dari niat atau kesungguhan orang untuk membangun Jalolo yang lebih bagus ke depan. Tentunya orang saya sebagai pejabat kepala desa pasti saja ada kekurangan. Namanya juga manusia, pasti ada kekurangan. Begitu juga ada ketiga calon. Jadi kekurangan itu dijadikan sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan hajatan ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan waktu, sehingga tahapan yang saya sebut sebagai panggung demokrasi bisa terlaksana. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Camat yang telah hadir dalam kegiatan ini walaupun melalui laut. Yang terakhir saya tetap pada inti persoalan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kepala desa terpilih itu orang punya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang terbaik. Jadi hindari baku melawan, hindari ini kalau pilih itu sudah. Kalaupun orang pilih dia dengan bahasa yang ini halus dan ini termasalah. Yang penting jangan karena pilkades baku bawa terbaik. Pemilihan kepala desa itu hari Sabtu depan. Jadi tentunya kalau ada hal-hal yang barangkali berhubungan dengan panitia terus kehilangan panitia, itu jauh-jauh hari tolong bisa komunikasikan. Bisa jadi soal kayak DPT itu juga kemarin ada panitia lapor, ada barangkali ada warga masyarakat yang mungkin hilaf dan tidak terdata. Itu nanti saya sampaikan di panitia, nanti koordinasi sama-sama dengan calon sehingga warga yang memang benar-benar tinggal di sini, domisili di sini, punya dokumen yang masih asli di sini itu harus diupayakan supaya orang berhak memilih. Nanti kalau misalnya ada warga yang tidak masuk DPT terus diragukan dokumennya, nanti saya koordinasi dengan Capil supaya pastikan orang masih di sini, domisili sini atau tidak ada. Yang penting ketika pelaksanaan pilkades itu tidak ada masalah, atau ada masalah pun selesaikan dengan damai saja. Begitu. Jadi saya sering sampaikan kepada dia, warga yang memang benar-benar di sini tidak pernah kemana-mana itu harus pastikan mau masuk. Kalau tidak masuk itu cari solusi. Karena itu penting, inti itu di situ. Nomor kebal baik-baik, tapi kalau ada hal yang salah atau abaikan itu dia jadi persoalan. Barangkali begitu. Syukur alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan atas pelaksanaan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, itulah sedikit penyampaian atau sambutan yang diberikan kepada Bapak Kepala Desa. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat teristimewa kepada Bapak Camat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara penyampaian visi-misi pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan beserta memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Ake Jailolo beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya. Yang saya banggakan Ketua Panitia Pilkades Desa Ake Jailolo beserta seluruh pasukannya. Istimewa Bapak-bapak 3 orang calon kepala desa yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat Desa Ake Jailolo yang sempat hadir pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan. Kita masih diberikan nikmat kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti acara penyampaian visi misi calon kepala desa Ake Jailolo. Barangkali ini adalah kesempatan pertama saya bisa sama-sama dengan saya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat desa Ake Jailolo. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan setelah kita saling kenal, orang bisa baku sayang. Nama saya Iwan Mulyana. Kalau asal saya dari Ambon. Bapak Ambon dan Ibu Jawa. Tak tahu bagaimana sampai itu bisa terpancar sampai kamari di sini Pak. Kasasa. Saya sebelumnya Kayuwa ini bukan tempat baru bagi saya. Kurang lebih 6 tahun saya bertugas di Kecamatan Kayuwa. Waktu itu masih tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 kalau saya tidak salah. Ake Jailolo masih merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kayuwa, induk ketika itu. Alhamdulillah dengan adanya pemekaran kecamatan, ada 4 kecamatan yang terbentuk di Kecamatan Kayuwa. Kayuwa Utara, Kayuwa Selatan, dan Kayuwa Barat. Induk tetap di waktu. Hari ini kita sama-sama menyaksikan penyampaian visi misi calon kepala desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala desa untuk Kabupaten Halmahera Selatan tahap pertama tahun 2022 itu dilaksanakan di 174 desa. Itu lebih dari separuh desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan yang berjumlah 249 desa. Ake Jailolo merupakan salah satu desa di Kayuwa Utara yang melaksanakan pilkades sama-sama dengan desa Laromabati, Mokomalako, dan Maisipa. Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Kayuwa. Beliau menanyakan kepada saya, Pak Camat, orang mau tahu kira-kira untuk Kecamatan Kayuwa Utara yang melaksanakan pemilihan kepala desa itu desa mana saja yang bermasalah. Langsung saya sampaikan ke Pak Kapolsek bahwa untuk Kecamatan Kayuwa Utara 4 desa yang melaksanakan pilkades, insya Allah aman-aman saja. Langsung saya sampaikan seperti itu. Jelas dalam hati saya masih bertanya, tapi sekali lagi saya yakin bahwa saya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat yang ada di 4 desa dalam wilayah Kecamatan Kayuwa Utara yang melaksanakan pemilihan kepala desa, insya Allah bisa sama-sama untuk mengamankan dan menyukseskan pemilihan kepala desa. Bisa kata Nada? Bisa. Alhamdulillah. Saya sangat menghargai hasil kerja dari panitia pemilihan kepala desa Ake Jailolo yang sampai dengan hari ini sudah sampai pada tahapan penyampaian visi misi calon kepala desa. Kerja pemilihan ini bukan kerja gampang.
pemilihan ini kerja berat. Saya pengalaman melaksanakan pemilihan kepala desa untuk Kecamatan Kayuwa pada waktu itu bukan kerja gampang. Tong urus banyak orang ini kepala sakit. Urus satu orang saja, urus tong anak di rumah saja itu tong kepala sakit. Apalagi urus orang banyak. Calon kepala desa, saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa ini bukan satu pertarungan yang mau menghendaki seperti apa, tidak. Tapi ini semata-mata hanyalah agenda pemerintahan untuk memilih kepala desa yang insya Allah akan bekerja untuk 6 tahun yang akan datang. Ini merupakan ajang bagi saudara-saudara calon kepala desa untuk menunjukkan niat baik, untuk menunjukkan rencana kerja. Saya katakan niat baik itu adalah hal yang pertama. Segala sesuatu yang dilandasi oleh niat baik, niat yang tulus, insya Allah itu akan menjadi amal, itu akan menjadi ibadah bagi kita sendiri. Insya Allah dia akan menjadi catatan yang akan bawa sampai hari kemudian. Itu berat. Amanah itu berat. Mau itu jabatan presiden, bupati, gubernur, camat sampai dengan kepala desa, yang namanya amanah itu berat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bukan gampang. Kalau kita laki-laki sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Saya selaku camat akan dimintai pertanggungjawaban sebagai camat. Apa yang mau dibikin di masyarakat, apa yang mau dikerjakan selama mau dikerja, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya inspektorat, bukan hanya bupati, tapi akan membawa sampai di hari kemudian. Jadi itu berat. Saudara-saudara yang calon kepala desa, saya berharap bahwa pendukung dan sebagainya itu semua punya. Pilihan semua ada. Tapi mari orang semua bersaudara. Silaturahmi itu penting. Hari ini saya sampai di Aceh Jalolo itu juga bagian dari silaturahmi. Allah menggerakkan hati sehingga saya bisa sampai di kecamatan, saya bisa sampai di desa Aceh Jalolo untuk orang sama-sama silaturahmi. Mari orang bangun kebersamaan yang sudah ada selama ini, orang jaga, orang piara dia baik-baik. Pemilihan kepala desa ini cuma hitungan hari. Selesai pemilihan, selesai semua. Dapat DP hasil. Yang pi kobong tetap pi kobong, yang pi mangayal tetap pi mangayal, yang mencari apa tetap mencari itu sudah. Masing-masing yang DP kegiatan. Ini hanya agenda untuk memilih. Jangan jadikan ini sebagai ajang permusuhan. Jangan jadikan ini sebagai ajang pertentangan, berpecah belah, yang pada akhirnya akan merugikan orang semua. Bukan siapa-siapa yang rugi. Bukan orang di Gani Barat sana yang rugi, bukan orang di mana yang rugi. Orang di kampung sini sendiri yang rugi. Kalau masyarakat rugi, keamanan tidak terjamin, orang tak bisa bikin apa-apa. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat berharap bahwa teman-teman calon kepala desa bisa sama-sama berjuang, bisa sama-sama berlomba secara sportif. Karena ini merupakan ajang kita bersama. Kalau bicara tentang jago, tak ada yang jago. Orang sama-sama manusia. Orang sama-sama makan nasi, makan sagu, makan kasbi, orang sama-sama. Kebetulan sama-sama Indonesia, insya Allah alhamdulillah orang sama-sama Muslim. Dan yang namanya Muslim itu bersaudara. Itu bersaudara. Salah satu anggota tubuh sakit itu sama saya tulang sama. Tulang bukan orang lain. Itu baku hitung ke bawah masih baku kadate, ipar lah, baku adik kakak lah, bukan orang lain. Jadi ini bukan pertentangan. Ini ajang pemilihan. Masing-masing sampaikan visi misi karena memang kepala desa ini istimewa. Camat tidak ada visi misi karena camat tidak dipilih. Tapi kepala desa, bupati, gubernur sampai presiden itu harus menyampaikan visi misi, harus menyampaikan program kerja karena orang harus punya visioner. Orang harus punya rencana kerja. Bagaimana membawa perubahan bagi desa. Untuk kepala desa tantangan berat. Apalagi tadi mungkin disampaikan oleh Bapak pejabat bahwa orang punya rencana untuk melakukan pemindahan lokasi tempat tinggal kira-kira di lokasi mana Pak Kades? Mangeru. Saya tidak tahu kira-kira pertimbangannya seperti apa, latar belakang seperti apa, tapi kalau memang itu merupakan kebutuhan
bagi masyarakat, maka Bapak Ibu yang lebih tahu daripada saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mendukung apapun yang menjadi keputusan terbaik dari desa itu sendiri. Saya pribadi tidak ada kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara pribadi, tapi secara kedinasan sangat berkewajiban untuk menyukseskan pemilihan kepala desa, baik sukses dalam hal penyelenggaraan maupun sukses dalam hal hasil yang diperoleh. Tentu kita sama-sama berharap bahwa dari pemilihan kepala desa orang bisa dapat orang punya pemimpin kepala desa untuk jangka 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan kepala desa yang terpilih bisa membawa perubahan siapapun orangnya. Saya tidak kenal secara pribadi untuk masing-masing calon, tapi saya saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat desa Kejelolo pasti sudah kenal masing-masing calon kepala desa. Pasti sudah tahu, pasti sudah mengetahui lebih tentang masing-masing calon, sehingga sudah ada gambaran dalam hati, sudah ada gambaran tentang siapa yang akan dipilih. Itu hak masing-masing orang. Tidak ada yang bisa paksa, tidak ada yang bisa ini. Boleh baku bujuk, boleh baku rayu, tapi tak ada yang boleh baku paksa. Jadi ini merupakan agenda kita bersama. Mari orang sukseskan pemilihan ini, karena ini merupakan punya kita sendiri. Kalau pilih bupati, kalau pilih gubernur, apalagi pilih presiden, orang duduk jauh di sana. Tapi kalau pilih kepala desa, adalah hari orang sama-sama. Siang baku dapat, malam baku dapat. Jadi saya ingin sampaikan harapan saya bahwa pemilihan kepala desa di Kecamatan Kayo Utara, khususnya di Desa Kejelolo, bisa berlangsung aman. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, warga masyarakat yang sudah menyampaikan kesediaan bahwa bisa di Kejelolo dilangsungkan secara aman. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya nyatakan bahwa panggung demokrasi penyampaian visi misi calon kepala desa Kejelolo tahap pertama tahun 2022 dinyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang dengan hormat kepada ketiga kandidat agar sama-sama untuk memilih nomor urut untuk penyampaian visi misi. Saya persilakan untuk ke meja panitia untuk sama-sama ketiga kandidat menyaksikan. Ya. Satu maksudnya. Mohon maaf. Saya mengundang calon nomor urut 1 untuk mengambil nomor urut. Saya mengundang kepada calon nomor urut 2 untuk mengambil nomor urut. Mohon maaf. Baik, acara kita lanjutkan. Kita masuk pada rangkaian acara yang selanjutnya adalah penyampaian visi misi para kandidat. Saya langsung saja mengundang dengan hormat sebelum saya memanggil para calon kepala desa, saya ingin sampaikan bisa secara lisan dan tulisan menyampaikan visi misi. Saya lanjutkan ke acara. Saya mengundang kepada nomor urut yang telah diambil, nomor urut 1, agar segera menyampaikan visi misi, waktu dan tempat. Saya persilakan.
Sebelumnya, sebentar, mohon maaf. Dalam penyampaian visi misi ini ada durasi yang kami buat. Dalam penyampaian visi misi, kami dari panitia memberikan masing-masing 20 menit. Paling lama 20 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kayo Utara bersama rombongannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa bersama pemerintah desa. Yang saya hormati Ketua BPD bersama anggotanya. Yang saya hormati Ketua Panitia bersama anggotanya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemuda pelajar mahasiswa yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan. Syukur alhamdulillah. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang menentukan nasib kita manusia, yaitu sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna kita sama-sama menyaksikan acara visi dan misi ketiga kandidat yang ada di depan kalian masing-masing. Saya tidak perlu panjang lebar, saya singkat saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sangat hormati, apabila saya terpilih sebagai kepala desa, maka saya akan bangun di desa kita yang tercinta, yaitu Desa Naneri, jalan kebun dari kampung ke selatan, dari kampung ke barat, dan dari kampung ke utara. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sangat hormati. Visi misi saya yang kedua, apabila saya terpilih sebagai kepala desa, maka saya akan bangun lapangan bola kaki. Karena apa? Selama saya hidup, mulai dari kecil sampai umur ini, di desa Kejayalolo tidak ada lapangan bola kaki. Justru karena itu, ketika saya terpilih sebagai kepala desa, maka saya akan bangun kita punya tempat olahraga. Contohnya, seperti kita dapat undangan dari hajatan Bapak Bupati Halmahera Selatan, kita turun main bola di Makian. Itu yang saya sangat menyesal. Begitu kita turun, lawan kasih gol 5-0. Karena apa? Kita tidak ada lapangan bola kaki. Untung habis bermain kita cepat lari pulang, kalau tak ada memang busuk kasih gol dalam bodi lagi. Dan yang ketiga adalah apabila saya terpilih sebagai kepala desa, maka saya akan bangunkan ulang kita punya pagar kebun yang sudah rusak. Karena pagar itu yang dibangun kalau tidak salah 2017. Pagar kita hancur,
ekonomi kita putus. Makanya masyarakat kasihan kita tidak bisa bangun apa-apa di desa yang baru sana. Kita mau masukkan, kita punya material saja setengah mati, cari untuk makan saja tidak cukup, apalagi anak-anak sekolah. Dan yang keempat, ketika saya jadi kepala desa, saya akan bangun swearing untuk lindung kita punya jembatan yang kita sudah pakai siang hari malam di desa Naderi. Karena sesuai di lapangan, memang saya lihat itu ada batu sudah jatuh kiri kanan karena tidak ada perlindungan swearing. Maka saya akan bangun itu swearing untuk lindung kita punya jembatan. Dan yang kelima, apabila saya terpilih sebagai kepala desa, saya usahakan sesuai kemampuan saya akan bantu masyarakat untuk menyiapkan dorong punya material lokal seperti batu dan pasir untuk bangun kembali. Sesuai kemampuan saya, itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang keenam, saya terpilih sebagai kepala desa, saya akan buat bapak-bapak punya body figure, karena kita punya perhubungan dari sini ke Naderi, dia paling setengah mati. Seingat saya itu di tahun 2017-18 sudah pengadaan itu mesin ketinting, tidak ada dia punya body. Maka apabila saya terpilih sebagai kepala desa, saya akan buat dia punya body untuk masyarakat semua pakai. Dan yang ketujuh, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila memilih saya sebagai kepala desa, saya tetap lindung saya punya masyarakat, apapun yang terjadi. Saya tidak diberikan kesempatan kepada tentara maupun polisi atau siapapun untuk menangkap saya punya masyarakat, apabila saya masih sanggup bertanggung jawab. Dan yang kedua itu, siapa saja dia, apabila dalam keadaan tiba-tiba lalu jatuh sakit, tinggal saya kerjasama dengan ibu bidan, minta rujukan, saya langsung muat bawa di Ternate atau ke Bacan. Itu tanggung jawab saya sebagai kepala desa. Dan yang terakhir adalah menyangkut kita punya keagamaan di desa Ati Jailolo. Karena menurut saya, persoalan agama itu desa Ati Jailolo paling ketinggalan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Contohkan di waktu maghrib atau dalam 5 waktu, sejumlah masyarakat yang dengan ratusan orang di desa ini, cuma 3 orang atau orang yang naik di masjid. Begitu juga kembali pada saatnya ada salah satu masyarakat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau suruh orang pergi dikubur saja, setengah mati aku tolak. Karena ada dia orang. Itu yang perlu saya akan tertibkan ketika saya jadi kepala desa. Begitu juga kembali ke hajatan berupa dina maupun segala hal apapun, tidak ada punya orang, karena kurang ditertibkan. Apabila bapak dan ibu memilih saya sebagai kepala desa, saya akan tertibkan itu. Begitu orang yang susah itu kasihan, sudah berulang-ulang datang ke rumah-rumah untuk bagoro. Ada keadaan sehat, alasan bilang puru sakit. Itu terbukti. Saya kirim salam kasihan. Tadi di sana naik hubung naik alapa pulang, saya jatuh di kampung tinggal sakit. Begitu orang sudah kumpul, tangkap pos gantung di leher, langsung ikut jalan-jalan. Nah itu karena apa? Kurang ditertibkan kita punya agama. Masuk ke sana di hajatan, pada umumnya masyarakat kita sudah semua berkumpul. Itu saya lihat dan saya dengar sendiri. Ketika baru angkatan pertama dia berjalan, dia ramai sekali. Suara itu dia naik bersaing-saing. Ketika kita sudah masuk di pertengahan, la hafidini kada tabayyana rusdu minal ghayy, putus. Saudara ada suara. Yang saya dengar hanya Bapak Imam
Bapak Wakil Imam, kurang lebih cuma 4 orang yang suara dengan orang yang berada di 44 orang yang hadir. Hanya 4 suara yang saya dengar. Nah, justru itu ketika saya terpilih sebagai kepala desa, saya akan tertibkan semua supaya barang ini kita jalankan aman, bagus dan lebih lancar dan lebih baik daripada di belakang-belakang kita ini. Mohon maaf, sisa waktu tinggal 5 menit. Oke, baik, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, penyampaian saya sampai di situ saja. Dan saya tambahkan lagi, apabila ketika kandidasi siapa saja yang jadi favorit ketika favorit, jadi saya mengucapkan selamat. Apabila besok tidak jadi, saya tetap mengucapkan selamat. Karena itu, rahmat itu ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa yang menentukan nasib kita manusia. Karena itu apabila jatuh di favorit, saya Burhan Safar mengucapkan selamat. Dan saya mendukung favorit yang berlaku. Oke, insya Allah saya sampai di sini saja. Saya akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan dulu kepada nomor 2. Mohon kepada masyarakat yang berada di luar maupun yang ada di dalam, ketika ada penyampaian visi misi, saya harap diam dulu. Nanti sudah selesai menyampaikan visi misi, baru ngoni bataria. Karena kalau ngoni bataria di luar, dong di dalam tak ganggu. Saya harap dengan hormat bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, kita lanjut kepada calon kandidat yang kedua untuk menyampaikan visi misi. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ati Belolo, yang saya sangat banggakan beserta stafnya, Istimewa Pak Camat yang punya wilayah Kecamatan Kayu Utara yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih juga Ibu yang hadir juga, Ketua Panitia beserta anggotanya, DPD, Badan Sara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang sangat saya banggakan. Teristimewa buat teman-teman saya, calon kepala desa, Bapak Burhan dan Bapak Farid, yang biasa disapa dengan Pak Bur dan Pak Idok. Salawat dan salam terlupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Oke, saya ingin artikan sedikit terkait dengan visi misi. Dari kemarin panitia itu cuma sampaikan pengumuman bahwa hari ini penyampaian visi misi. Tadi juga Pak Kades, Pak Camat juga. Tapi sebenarnya saya juga, masyarakat juga belum tahu pasti visi misi ini sebenarnya lebih arti apa. Nah, jadi saya kasih arti sedikit. Visi itu orang calon kandidat bercita-cita, tompe gambaran untuk pembangunan ke depan. Nah, terus misi itu artinya program kegiatan. Ketika terjadi ke sana itu, tom bikin apa? Itu.
perlu orang semua tahu, saudara semua, bahwa di Maluku Utara ini baru 2 desa yang mandiri, yaitu desa Kampung Makian, Halmahera Selatan, dan desa Barbar di Halmahera Barat. Di Maluku Utara baru 2 desa. Dan berkembang itu Tabar Hidayat, Galala, Doli, Gane Dalam, Posi-Posi, Talapaun, dan Bajo. Kemudian yang maju Labuha, Babang, Lewi, Amasing Kota, Hidayat, dan Papaloan. Akijai Lolo itu tertinggal, kesiap. Akijai Lolo itu desa yang tertinggal. Jadi ada kriterianya. Kriterianya adalah siapapun yang terpilih harus betul-betul mampu untuk jadikan desa ini dia tara berkembang, dia tara mandiri, tara berkembang, tara maju, tapi minimal dia berkembang, ada perubahan sedikit. Itu yang saya harapkan. Terus kemudian saya mau langsung saja sampaikan visi saya. Visi saya itu adalah bersama masyarakat desa Akijai Lolo kembalikan senyum serta mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, mandiri, serta budaya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bergotong royong. Nah, tadi itu visi. Kemudian misi saya adalah 1, meningkatkan sektor di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemuda, PKK, pertanian, perikanan, kelautan, serta mengembangkan usaha badan BUMDes, badan usaha milik desa. Terus yang kedua, mesti membangun koordinasi dan lobby di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bila perlu sampai di pusat, di Kementerian Desa. Nah, saya jabarkan sedikit terkait dengan visi. Visi saya yang tadi, bersama masyarakat kembalikan senyum. Itu artinya ketika saya jadi kepala desa, saya harus mampu satukan masyarakat yang bercerai-berai di pemilihan ini, untuk mengarah ke sana ini, selesai ke bawah. Saya harus mampu satukan, dan itu saya sanggup satukan. Jadi, andaikan saya jadi, Pak Burhan juga saya PKK, Pak Farid juga saya PAD, dompet pendukung juga saya ambil. Sebagai saya staf dan lainnya, Pak Farid juga demikian saya ambil. Saya tidak perlu peta-petakan. Kalaupun saya jadi, mari orang bergandeng tangan sama-sama tong ke sana bangun negeri 1 di sana itu. Karena negeri 1 sana itu dia butuh gagasan, dia butuh ide dengan ngoni-ngoni yang ada semua. Tidak bisa 1 orang, harus banyak orang. Terus misi adalah meningkatkan sektor di bidang keagamaan. Contohnya ibu-ibu majelis taklim itu orang harus perhatikan. Orang harus beli dompet busana, dompet Al-Quran dan lain sebagainya, tong latih orang supaya orang juga tahu bahwa negeri ini tong belum tahu, masih kurang terkait dengan keagamaan. Bila perlu juga tong buka TPA, taman pengajian anak-anak, itu juga himbauan dari Pak Bupati dari tahun kemarin, cuma di sini tong bolong sempat buka. Terus kedua,
di bidang kesehatan salah satunya adalah di dunia pandemi COVID-19 ini pemerintah pusat maupun daerah yang tegaskan orang harus tahun kemarin itu 40% BLT orang harus salurkan ke masyarakat gunanya untuk mempercepat ekonomi. Terus di bidang pemuda di sarana dan prasarana itu kalau boleh lapangan belum bisa bangun tapi paling bagus lapangan bola voli itu harus supaya orang juga bisa buka pertandingan bola voli kalaupun lapangannya belum sampai. Terus kalaupun bisa juga orang bangun lapangan agar supaya ke depan Piala Bupati 2024 atau 25 itu orang juga termasuk bagian dari tuan rumah lapangan. Terus di bidang PKK orang siapkan semua terkait dengan kebutuhan. Terus di bidang pertanian, nah ini di bidang pertanian ini kalaupun saya jadi, saya akan anggarkan sekitar 30% atau sekitar 200 juta. 200 juta untuk di bidang pertanian. Di situ pengadaan bibit tani supaya orang kas cepat tompe ekonomi ini. Saya tahu pasti bahwa orang akan susah untuk pindah ke sana kalau tahun terdapat tanam. Susah. Terus mengingat karena harga kopra juga turun, jadi orang harus anggarkan sekitar 200 jutaan itu. 100 jutanya contoh pengadaan obat bibit tani, dan bila perlu datangkan penyuluh, satu orang penyuluh gaji pada dia biar 1 bulan 5 juta. Dan pentingnya kasih tunjuk cara bertanam, bibit sampai panen. Kalau setelah panen itu lepas pada sudah tahu semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau bertanam pastilah akan lebih cepat untuk pindah ke sana. Waktu tinggal 5 menit. Ya, terus yang 100 jutanya sasi tadi badan usaha milik desa itu yang akan dikelola oleh beberapa orang untuk beli monipe hasil itu. Monipe hasil yang mau tanam itu terperlu mau dibawa ke laluin. Desa yang beli sudah, nanti mau bawa kemana itu tergantung desa. Mau untung kata rada itu urusan desa. Yang penting mau setahun sudah kedua. Mau secara pusing. Terus yang terakhir membangun komunikasi dan lobi-lobi pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, itu di dinas terkait, contoh di perikanan sana sudah ada. Kemarin saya juga sudah koordinasi dengan Pak Kadis bahwa di tahun ini banyak sekali titik yang akan diluncurkan ke 249 desa. Tinggal orang saja, pemimpin saja yang mampu untuk melobi-lobinya. Itu tinggal pemimpin. Terus sesuaikan bisa ganti KTP nelayan kalau mau dapat bibir dan lain sebagainya, itu bisa. Dan saya mampu, saya yakin bahwa itu bisa. Terus yang terakhir, Sofyan Abutat itu untuk kau semua. Jangan ragu, satukan hati, bergandeng tangan untuk pilih nomor urut 1, insya Allah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan tepuk tangan sekali lagi untuk para calon kandidat. Oke, baik. Mungkin kita akan lanjutkan ke
kandidat yang ketiga untuk menyampaikan visi misi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai menyampaikan visi misi saya sebagai bakal calon kepala desa, terlebihnya saya memperkenalkan nama karena kita kehadiran tamu dari Kecamatan Kayu Utara, yaitu Bapak Camat. Untuk itu perkenalkan, nama saya Farid Ahmad. Lanjut saja. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan yang kemudian dilaksanakan oleh panitia desa pada kesempatan yang baik ini adalah salah satu ukuran yang kemudian menjadi pandangan bagi masyarakat untuk menilai bakal calon yang kemudian mencalonkan diri sebagai kepala desa Ake Jailolo tahun 2022-2028. Tentunya sebelum saya membacakan atau menyampaikan visi dan misi saya, terlebih dahulu saya sedikit menyampaikan kepada kita semua bahwa desa Ake Jailolo dibangun berdasarkan dengan niat dan ketulusan bagi masyarakat. Tentunya pada kesempatan ini kita selaku generasi muda Ake Jailolo untuk bagaimana mengedepankan soal pembangunan ke depan desa Ake Jailolo lebih maju terlaksana dengan baik, itu tergantung dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta bakal calon di antara orang tiga ini sendiri. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi terwujudnya masyarakat desa Ake Jailolo yang maju, sejahtera, bermartabat di tahun 2028. Maju adalah keadaan masyarakat desa yang telah menggunakan hak-hak dasar di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkualitas. Sejahtera adalah keadaan masyarakat desa yang terpenuhi hak-hak dasar di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, memungkinkan setiap individu dan masyarakat dapat mengembangkan dirinya untuk meningkatkan derajat hidup dan menikmati kehidupan yang lebih maju, adil, dan makmur. Bermartabat adalah keadaan di mana desa Ake Jailolo menjadi salah satu desa percontohan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang harmonis, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Itu visi saya. Sedangkan misi dalam meraih visi desa Ake Jailolo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusun misi desa Ake Jailolo sebagai berikut. Misi 1, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan kepada seluruh warga masyarakat.
Dua, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih melalui transparan dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan penggunaan desa dan melibatkan seluruh warga masyarakat dalam setiap proses. Tiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternak. Yang keempat, upaya membuka akses pasar baik untuk pertanian, perikanan, dan peternak dalam rangka mendorong produktivitas hasil masyarakat. Lima, memberikan dan menambah sarana prasarana dasar khusus listrik, air bersih, dan jalan desa. Enam, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjalani kerjasama dengan dinas pendidikan. Tujuh, meningkatkan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Delapan, meningkatkan kegiatan kepedulian di bidang kesenian, olahraga, dan keterampilan. Ada beberapa program unggulan yang menjadi target yang nantinya akan saya laksanakan ketika saya terpilih menjadi kepala desa Akidilolo. Yang pertama, dalam segi pertanian. Tentu desa Akidilolo memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Tentu butuh satu terobosan yang baik, konsep yang strategis, yang kemudian kepala desa harus mampu menjalankan satu program yang tadi saya sudah sebutkan dari segi perikanan, pertanian. Ini adalah program unggulan saya. Tentunya saya lihat dalam kebutuhan ekonomi masyarakat, salah satunya di bidang perikanan dan pertanian. Sekarang di bidang perikanan, tentunya masyarakat desa Akidilolo sangat membutuhkan sekali dari segi pertanian maupun perikanan. Bagaimana kemampuan kepala desa terpilih untuk mampu meningkatkan soal pelayanan terhadap masyarakat dari sisi pertanian dan perikanan. Tentunya pola dan terobosan itu yang kemudian menjadi salah satu catatan penting bagi pemimpin untuk bagaimana memperdayakan soal secara ekonomis masyarakat yang nantinya akan berdampak kesejahteraan yang paling strategis di desa Akidilolo nantinya. Program yang kemudian menjadi prioritas yang kemudian saya sampaikan atau saya memberikan kepada masyarakat. Yang pertama soal pertanian, yaitu membuat atau mengadakan pengadaan fiber untuk masyarakat dalam 1 tahun anggaran selama 6 tahun pelaksanaan tugas saya, insya Allah ketika saya terpilih menjadi kepala desa nantinya. Yang kedua, soal pertanian. Tentu tadi sudah sedikit dijelaskan tadi oleh Pak Sofyan calon nomor urut 1 bahwa pertanian juga menjadi prioritas yang tentunya pemerintah desa harus mampu memberikan terobosan, memberikan sentuhan pelayanan yang terbaik terhadap sektor pertanian. Hasil dari pertanian dan perikanan itulah pemerintah desa harus bagaimana mengupayakan, bagaimana menyiapkan fasilitas yang kemudian nantinya akan dijual masyarakat terhadap konsumen, dalam hal ini kesediaan pasar. Tentunya batu atas secara ekonomi, kalau misalkan dari sisi pertanian dan perikanan itu sudah pemimpin sudah mampu untuk memberikan sentuhan terhadap dua hal itu, maka secara kesejahteraan saya yakin dan saya pastikan bahwa masyarakat Akidilolo yang nantinya akan sejahtera secara ekonomis dan mandiri secara pendidikan.
atau berolong pada saat ini kita diperhadapkan banyak hal yang kemudian nantinya akan pemerintah desa mampu bertanggung jawab. Salah satunya perpindahan desa. Perpindahan desa bagi saya ini adalah pindah pemikiran. Berpindah, bukan berpindah tempat, tapi berpindah pemikiran. Tentunya secara garis besar yang kemudian saya sampaikan bahwa kenapa Batu Atas secara garis besar bahwa desa Batu Atas ketika pindah ke Nageri, kebutuhan dasar yang kemudian menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah desa, salah satunya dari dua sektor yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Sisa waktu tinggal 5 menit. Yang kedua, soal pendidikan. Program unggulan saya dari dua sektor tadi yang kemudian saya sudah sampaikan, yang kedua itu adalah soal kesehatan. Kesehatan tentunya pemerintah desa ketika saya dipilih menjadi kepala desa Ati Jailolo, nantinya akan saya memberikan peralatan dalam sisi kesehatan yang memadai untuk posyandu bidang desa, untuk bagaimana melayani masyarakat secara efektif dengan rasa tanggung jawab. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cukup baik. Ketiga kandidat yang menyampaikan visi misi pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk ketiga kandidat sekali lagi. Saya harap kepada masyarakat agar berpikir lebih jernih untuk memilih siapa yang memang dia. Terima kasih sudah menonton.